Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam rangka kajian online yang bertemakan materi hadis beserta sinonimnya. Baik, sebelum acara ini dimulai, maka izinkan saya, Imro'atus Sholehah selaku moderator, untuk membacakan sesi acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua perkenalan dari tim mahasiswa Unsika, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penyampaian nasihat dari ustadz atau ustazah, yang keenam doa sebelum ditutup, dan yang ketujuh yaitu penutup. Masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kirami sayyidillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna amin. Masuk ke acara yang kedua yaitu perkenalan. Sebelum perkenalan, mungkin ada pesan dari Kak Fatih. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi suara saya terdengar tidak? Dengar terdengar ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke sesi perkenalan diri, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. yakni saya ingin berterima kasih kepada Ustadz dan Ustazah serta para founder dan member karena bisa menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Kedatangan saya dan rekan saya kemari bermaksud untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah saya, yaitu pengabdian kepada masyarakat, yang dimana itu mata kuliah Ulum Hadis. Dan saya dan rekan saya berasal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1. Nah, mungkin itu saja pesan yang saya sampaikan. Untuk sesi berikutnya mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk sesi selanjutnya yakni sesi penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Kak Elisa Wulandari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Langsung aja di sini kita akan membahas makna hadis dan sinonimnya. Apa sih hadis itu? Menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab, dari akar kata hadasa yahdusu hudusan wahadasatan, yang berarti baru, lunak, lembut, berita, perkataan. Adapun hadis menurut istilah yaitu hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik, moral, ataupun perilaku sebelum beliau menjadi nabi dan sesudahnya. Adapun contoh hadis perkataan yaitu hadis qauliyah. Contohnya yaitu Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayyub sato alaihi rizquhu
aw yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Artinya, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari contoh ini yaitu Rasulullah pernah berkata, jika kita ingin diluaskan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Lalu yang kedua ada contoh hadis perbuatan, yaitu hadis fi'liyah. Contohnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi waman kibaihi idza ftataha shalah. Artinya, sesungguhnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di hadis ini Rasulullah itu ngasih contoh lewat perbuatan yang mana jika beliau sholat itu beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Lalu yang ketiga itu ada contoh hadis persetujuan atau takriri. Nah, contohnya itu dari Khalid bin Al-Walid bahwasanya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah. Lalu disuguhi makanan berupa daging dob, sejenis kadal besar. Lalu Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Sebagian wanita yang melihat berkata, beritahu Rasulullah apa makanan tersebut. Maka para sahabat berkata, itu daging dob ya Rasulullah. Ketika Rasulullah menarik tangannya, maka Khalid bertanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu, aku menghindarinya. Lalu Khalid berkata, lalu aku mengambil dan memakannya sementara Rasulullah melihat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari contoh hadis tersebut, di mana Rasulullah tidak mengharamkan, akan tetapi Rasulullah setuju jika daging dob itu dimakan. Tetapi Rasulullah tidak memakan daging dob dikarenakan di tempatnya itu asing dan Rasul tidak pernah memakannya. Biasanya untuk persetujuan Rasulullah akan tersenyum ataupun memegang bahu, itu jika Rasulullah setuju. Kalau tidak setuju, maka langsung dikatakan bahwa tidak setuju. Lalu yang keempat ada contoh hadis sifat fisik Nabi. Contohnya dari Al-Bara bin Azib, bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat, sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan pakaian berwarna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini disebutkan fisik Rasulullah itu rambutnya lebat, lalu suka memakai pakaian warna merah dan sangat indah. Lalu yang terakhir ada contoh hadis sifat atau perlakuan Nabi. Contohnya dari Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Artinya Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis ini disebutkan bahwa Masya Allah akhlak Rasulullah itu yang paling baik. Lalu kita lanjut ke sinonim hadis. Sinonim hadis itu ada sunnah, khobar, dan juga asar. Yang pertama, sunnah. Pengertian sunnah itu ada dua. Yang pertama, menurut bahasa. Artinya, perjalanan yang diikuti. Atau tradisi kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus. Lalu menurut istilah terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama menurut ulama ahli hadis, makna sunnah sama dengan hadis. Lalu menurut ulama fikih, sunnah ialah sifat syara yang menuntut kerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Contohnya kayak sholat sunnah ba'da zuhur seperti itu. Lalu ada menurut ulama usul fiqh yang mana sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi
yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Dan ada juga menurut ulama Mau'idah, yang mana sunnah itu adalah lawan dari kata bid'ah. Lanjut, yang kedua yaitu khobar. Menurut bahasa, khobar diartikan an-naba'u, artinya berita. Sedangkan menurut istilah muhaddisin, khobar adalah maja'a anin nabiyyi wa ghairihi min ashabihi awit tabi'ina aw tabi'it tabi'ina aw man dunahum. Artinya, segala sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in, dan orang setelahnya. Dikatakan sahabat itu apabila seseorang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan mati pun dalam keadaan Islam. Contoh dari khabar yaitu perkataan Imam Syafi'i, termasuk ke tabi'in. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Artinya, siapa yang menghendaki dunia, ia harus berilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat, ia harus berilmu. Lalu yang ketiga ada asar. Definisi asar terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut bahasa, berarti al-baqiyatu au baqiyatu syai'i. Artinya peninggalan atau bekas sesuatu. Lalu al-manqulu yang artinya yang dipindahkan dari Nabi. Sedangkan menurut istilah, asar ialah sinonim hadis, sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya yaitu perkataan Hasan al-Basri, termasuk ke golongan tabi'in. Salah satu tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang makna hadis dan sinonimnya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, bagaimana untuk Ustazah Yuyun? Apa bisa menambahkan sesuatu? Mungkin yang ingin bertanya boleh langsung di-on aja ya, mic-nya. Nah, dalam menjawabnya ada yang kurang, insya Allah nanti Uma bisa membantu untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi atau lebih detail ya. Untuk ya selanjutnya dilanjutkan aja sama para jamaah yang lain untuk melanjutkan apakah sudah difahamkan ataukah belum. Bila mana belum, mungkin akan langsung ditanyakan. Insya Allah nanti akan langsung dijelaskan. Bila mana ada yang kurang, nanti Uma akan membantu untuk memperjelaskannya ya. Tafadhol. Atau ini dalam kita itu kebanyakan ikuti kajian online. Nah, kajian online ini kebanyakan nggak mengambil dari hadis yang sahih. Kebanyakan mereka mengambil materinya itu bukan dari kitab, atau kebanyakan bukan belajar secara langsung dari cikgu atau kepada guru secara langsung. Kebanyakan mereka membuat materinya itu kebanyakan dari secara offline, secara online-nya itu di Google. Jadi kebanyakan tuh hadis
hadis, kalau yang dulu kebanyakan tuh hadis lemah. Jadi kita tuh tidak boleh mengambil bahwa oh ini benar. Jadi kita mengikuti. Jadi kebanyakan kita melihat dulu ini hadisnya sahih apa enggak. Jadi kita mengikuti yang hadisnya yang sahih. Bila benar kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang sudah dijelaskan dalam hadis yang sahih tersebut. Nah, baik bagi sunnah Nabinya itu dari secara setiap harinya atau mungkin pada yang di amalan secara berjarang gitu. Jadi kita mengikuti tidak boleh secara langsung bahwa oh ini sahih kita ikuti. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita mengikuti materi atau hadis, kita melihat itu secara sahih. Bila mana itu sahih kita ikuti. Sebab bila mana materi itu benar, kita akan mengikuti dan kita akan melanjutkan kepada yang lain. Insya Allah itu akan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Akan tetapi bila mana hadis itu lemah, tidak sahih, maka bila kita mengikuti akan menjadi perkara bahwa oh ini bukan pahala, akan tetapi menjadi dosa jariah. Nah, maka kebanyakan kita itu harus berhati-hati dalam mengikuti sebuah hadis atau sebuah materi yang dimana kita harus mengetahui dulu apakah materinya sahih, apakah hadisnya sahih. Insya Allah dengan begitu kita bisa mendapatkan pahala, baik itu untuk pahala jariahnya atau yang sebatas dari situ langsung. Bila mana sahih kita ikuti, bila mana tidak boleh diikuti. Insya Allah dengan begitu kedepannya akan menjadi pahala jariah bila mana kita memberikan kepada orang lain atau kepada yang daripada diri sendiri. Insya Allah dengan seperti itu pahala itu akan menjadi sebuah amalan yang akan dimana kedepannya itu menjadi bekal di akhirat kelak. Jadi kita mendapatkan materi atau mendapatkan ilmu itu harus secara berhati-hati. Tidak boleh secara bahwa oh ya ini materinya seperti ini ikut, besok lagi ikut kajian materinya ini ikut. Nggak boleh ya, sebab kita harus melihat dulu. Kebanyakan grup itu memberikan sebuah materi belum dilihat secara langsung apakah ini benar atau tidak. Jadi kita harus mengikuti secara langsung. Insya Allah dengan begitu pahala itu akan terus berjalan sampai insya Allah di akhirat kelak ya. Insya Allah seperti itu ya. Selebihnya Allah dalam sholat lanjutkan kepada ada. Dari pertama itu itu adalah tidak pada Lanjut ke acara yang selanjutnya dibacakan oleh rekan saya Eko Julianto Rifa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sudah di penghujung acara. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.